Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng Indonesia Surapati bagian ke-9. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia menemani. Selamat mendengarkan. Siapakah yang disebutkan Pangeran Purbaya, pelarian dari Banten? Inilah kami, sahut pangeran dengan tenang. Bagus ya, naik, kataku pelar sambil senyum dengan sombong. 2 ekor lalat dalam sekali tepuk, 2 ekor lalat dalam sekali menepuk ya. Engkau dahulu, aku ada bicara padamu, Untung. Jika engkau tidak bicara pada Letnan Untung, silahkan kita masuk ke dalam kemahku di seberang tanah lapang ini. Tidak layak. Buat menangkap seorang budak belian yang lari sesudah melakukan beberapa pembunuhannya, tidak perlu memilih tempat yang selayak-layaknya. Untung, atas nama pemerintah tinggi di Batavia, aku menangkap engkau karena dipersalahkan lari dari penjara ya. Lalu melakukan pembunuhan berpuluh kali atas pengawal-pengawal company yang sedang melakukan kewajibannya ya. Menyerahlah engkau. Aku disuruh membawa surat ampunan untuk Pangeran Purbaya dan disuruh pula membawa engkau bersama-sama ke Jakarta ya. Hidup atau mati. Wulu Kudur berdiri bergandengan dengan Kiai Ebun, maka berbisiklah si Kate. Bagus, jika begini jalannya, tidak salah pemandangan aku. Pada jidatnya timbul cahaya cemerlang. Junjungan Bapak ini akan menjadi raja yang akan menggetarkan company seluruh tanah Jawa. Si Untung tegak berdiri bagai terpaku, seluruh darah dari muka telah hilang. Mukanya menjadi pucat, bibirnya yang terkatup gemetar, mata yang mendelik-delik, alis yang bertaut memberi isyarat yang tidak baik. Sebab sangat terkejut, lidahnya bagaikan patah, hendak berkata-kata. Sepatah pun tidak keluar dari mulutnya. Dengan perlahan-lahan tangannya telah berpindah ke hulu kerisnya. Yes, tangan ke atas ya. Ayo, tangan ke atas, kataku pelar dengan suara gemuruh. Sebelum pisau penamu itu terhunus, engkau akan merasai bagaimana rasanya biji kacang tanah yang dikeluarkan oleh pabrik orang Belanda ya. Hampir saja si Untung memberi bukti bahwa keris yang dipakainya semenjak keluar dari rumah penjara telah berkali-kali melepaskan dirinya dari pengepungan tentara Belanda. Tapi seketika jua ia teringat bahwa perbuatan tergesa-gesa itu tidak akan membawa hasil yang baik. Maka berkatalah Untung sambil menyabar-nyabarkan hati, engkau salah, Pandrik. Mustahil engkau membawa surat perintah dari Jakarta yang serupa itu bunyinya. Kapten Roy sendiri telah memerintahkan kepada kami, Letnan Untung, buat merawat Pangeran Purbaya. Dan kami akan bersama-sama mengantarkannya ke Jakarta. Sekalipun benar engkau ada membawa surat ampunan untuk Pangeran Purbaya, mesti engkau di bawah perintah kami, sebab engkau ajudan, kami letnan. Berikanlah surat itu kepada kami, supaya kami sendiri dapat menyerahkannya kepada pangeran. Laku Van Dijk Kuveler makin sombong, lalu berkatalah ia, bacalah surat perintah yang menyuruh aku membawa engkau ke Batavia ya, baik hidup maupun sebagai bangkai. Dan sekalian penyamun yang menyertai engkau harus kubawa pula ya. Jangan sekali lagi engkau berkata bahwa aku sebawah engkau. Aku Pandrik pada bela tentara company ya, diangkat atas nama pemerintah Belanda. Jika engkau hendak menjadi lawak, mengangkat dirimu menjadi letnan, itu perkara engkau ya.
Di mataku, engkau tetap si untung ya, budak pelarian yang telah melakukan penyamunan dan pembunuhan beberapa kali, yes? Bersedialah engkau buat menyerahkan diri. Tentang penyamun-penyamun yang lain, nanti kita selesaikan pula, yes? Awas. Jika engkau hendak bermain gila, 40 pucuk senapan yang berisi dihadapkan kepada engkau, ya? Sekarang pangeran ini, hei pangeran, sukakah engkau menyerah dengan aman? Atau adakah maksudmu hendak menyuruh kami memikul mayatmu ke Batavia? Inilah surat ampunanmu, ya? Pangeran Purbaya menerima surat ampunan itu sambil memandang dengan ragu-ragu kepada si untung. Maka berkatalah si untung, terimalah surat itu pangeran. Jangan menjadi soal dari tangan siapa yang ia terima. Yang penting bagi pangeran ialah telah diberi ampun. Saya mengucapkan selamat. Setelah pangeran menerima surat ampunan itu, maka Kufler tegak berdiri dengan sombong sambil membusungkan dada. Telunjuk kirinya mengacung, lalu digerak-gerakannya, maka berkatalah ia dengan congkak, "Sekarang serahkan segala senjata, semua. Jangan ada yang tertinggal, ya." "Senjata-senjata itu memang sudah sedia hendak diserahkan," kata pangeran sambil menunjuk ke sudut kemah. Di tempat itu tampaklah beberapa pucuk tombak dan pedang pengiringnya yang telah dibungkus dengan tikar serta diikat pula. Kupler memeriksa satu-satu lalu berkata, Ya, bagus, tapi masih kurang satu, ya." Pangeran Purbaya memandangnya dengan heran. "Sesungguhnya Tuan, semua telah dikumpulkan. Tak ada sepucuk lagi senjata yang masih ada di tangan orang." Kupler menunjuk dengan telunjuk tangan kiri pada keris pangeran yang tersisip di pinggangnya. "Itu apa? Itu apa?" "Oh, ini keris pusaka Tuan. Keris kebesaran yang berpindah-pindah dari tangan ayah kepada anak sudut bersudut." Boleh jadi. Bagus kerismu. Berkilau-kilauan cahaya permatanya. Tapi kami terpaksa merawat barang itu, ya." "Tidak mungkin Tuan. Menurut adat kebiasaan yang diperindahkan jua oleh company, keris kebesaran kerajaan itu hanya boleh diserahkan ke tangan kepala tentara yang berpangkat tinggi. Di Jakarta, ia tentu akan kami serahkan bila pembesar tentara memintanya. Kami ini wakil pemerintah tinggi, ya. Jadi kamu sekalian harus memandang kepada kami sebagai orang berpangkat tinggi, ya. Berikan keris itu kepada kami." Wajah pangeran telah berubah. Tangan yang menutup keris pusakanya seolah-olah hendak memperlindungi barang yang suci itu tampak gemetar. Si untung maju pula ke muka. "Ajudan Kupler, terhadap diriku sendiri, aku sedang memikir-mikirkan apa yang hendak ku perbuat. Jika memang kebenaran yang kau cari, marilah kita ke Tanjung Pura. Di sana kelak akan nyata bahwa surat perintah yang kau bawa-bawa itu sebenarnya adalah suatu kesalahan. Tapi terhadap pangeran ini ada lain bicara. Engkau sudah mendapat perintah buat merawatnya, tapi aku pun ada memegang surat perintah yang dikeluarkan oleh Kapten Rui buat menjalankan kewajiban itu pula. Sebenarnya hal itu pun akan aku minta dipertimbangkan oleh Kapten Rui sendiri. Hanya sekarang timbullah soal keris itu. Nyata sekali bahwa engkau semata-mata karena sombongmu saja hendak mempertajam soal ini. Oleh karena itu, aku sekarang akan mengambil keputusan buat menjalankan perintah Kapten Rui saja. Pangeran ini telah menyerahkan dirinya kepada aku. Engkau tak usah campur lagi dalam sesuatunya. Nanti aku suka menanggung jawab." Pandri Kupler tertawa terbahak-bahak. Dengarkan, ya. Seorang budak pelarian bertanggung jawab dalam perkara pejabatan company. Tutup mulutmu, ya. Jika engkau masih banyak bicara, nanti engkau akan merasai amarahku, ya. Sepatah kata keluar dari mulutku, nanti anjing rimba. Boleh kenturi memperebutkan daging dan tulang-tulangmu, ya. Apakah engkau sungguh-sungguh ingin hendak menjadikan tapisan santan?
Sementara itu Kiai Ebun dan Bulu Kudur telah menyeberangi tanah lapang, lalu bercerita kepada Wirayuda apa yang sedang terjadi. "Dari tadi kami sudah siap," kata Wirayuda dengan senyum. "Demi kami melihat kedatangan serdadu-serdadu itu, yakinlah kami bahwa kesudahan dari perundingan itu tidak akan membawa akibat baik." Maka berpalinglah ia kepada sekalian kawan-kawan yang telah sama memegang senjata, lalu berkata, "Siap sekalian, di seberang itu junjungan kita menantikan kedatangan kawan-kawannya." Lebih dari 100 orang prajurit menuju ke kemah Pangeran Purbaya sambil berbaris. Semua memikul senapan. Kupuler melihat kedatangan mereka dengan terkejut. Pada sangkanya ia akan berhadapan dengan musuh yang hanya membawa lembing dan pedang saja. Seketika itu laku peranginya telah berubah, maka berkatalah ia kepada pangeran, "Hari sudah petang, aku memberi kelonggaran kepada engkau buat memikirkannya semalam ini ya. Serahkan keris itu. Esok kita berangkat ke Batavia dengan aman dan damai ya. Atau kamu tahu sendiri. Dan engkau, untung kami harap supaya engkau tidak lagi berlancang mulut dan mengangkat kepala kepada orang yang berpangkat dalam tentara kompeni ya." Maka berpalinglah ia lalu membawa kawan-kawannya ke tempat lain di tepi tanah lapang. Di situ mereka menyiapkan kemahnya menantikan hari esok. Si Untung mengajak kawan-kawannya pulang kembali ke kemahnya. Wirayuda bermuka masam. Tak tentu yang hendak dikatakannya, tapi jelaslah bahwa hatinya sudah tak senang lagi. "Sabar Kanda, sabar," kata si Untung di jalan pulang. "Orang itu rupanya orang gila. Tidak patut kita masgul atas segala kesalahannya." "Aku mencium darah," kata Wirayuda. Si Untung berdiam diri, hendak berkalang lidah pasal ini dengan kawan seperjuangannya. Ia tak hendak, karena ia sendiri mengaku bahwa kesabarannya itu telah menyesatkan pikiran orang. Rupanya Kupeler menyangka bahwa si Untung takut kepadanya. Sampailah mereka di kemah sendiri. Si Untung masuk lalu berjalan mundar-mandir sepenuh ruangan dengan tidak melulusi pakaiannya. Kawan-kawannya membiarkan ia berpikir, seorang pun tak ada yang hendak mengganggu atau bertanya bersiasat. Kiai Ebun keluar bersama-sama dengan Bulu Kudur lalu mencari tempat duduk di bawah pohon kayu yang rindang daunnya. "Heran, itulah tampannya junjungan Kiai yang dimasyhurkan gagah berani," kata Bulu Kudur. "Jika engkau mengetahui sejarah hidupnya, mengertilah engkau apa sebab ia menjadi begitu." Bulu Kudur membuka mata sebesar-besarnya menyatakan heran yang tidak terhingga. Maka Kiai Ebun menceritakan hal ihwal si Untung dengan Sujane dari awal sampai akhirnya. "Tapi kita ada menaruh Raden Gusik," kata si Kate dengan senyum jenaka. "Adakah laki-laki yang dapat meneguhkan iman jika junjungan saya nanti berkenan merentang jaringnya?" "Itulah pula yang sedang aku pikir-pikirkan. Si Untung harus lepas dari pangkuan Sujane dan dihalau keharibaan Raden Gusik. Alangkah patutnya jika Raden Gusik dapat didudukan dengan si Untung. Sayang, keduanya sama terikat pada pasangan yang bukan pasangannya," kata Bulu Kudur. Malam itu Wirayuda dan Kiai Ebun bersama-sama laskarnya telah datang ke kemah pemimpinnya. Maka berkatalah Wirayuda, "Penghinaan yang dilakukan atas diri saudara tadi sama-sama kami rasai. Jika begini keadaannya, lebih baik kita kembali ke hutan, membawa nasib kita. Dahulu orang menamai kita penyamun, tetapi penyamun yang merdeka masih berderajat lebih daripada budak. Kami semua telah yakin sedatangnya saudara di Jakarta, saudara akan dijadikan budak lagi." Sebab si Untung tinggal berdiam diri, maka Wirayuda meneruskan pula, "Kami tahu bahwa saudara sedang memikirkan hal anak saudara, tapi penghinaan orang itu melewati garis. Sudahlah, marilah kita memberi pelajaran kepadanya. Sesudah itu, saya sendiri akan berangkat ke Jakarta, menjemput anak saudara, jika anak itu masih hidup.
sedang saya tak dapat membawanya ke muka saudara. Sukalah bila mana saya yang akan pulang. Saudara lupa akan halnya Pangeran Purbaya, kata si Untung. Ia menyerah karena kita. Apakah nasibnya jika kita meninggalkannya? Kita tidak akan meninggalkannya. Serdadu company sebanyak itu dapat kita bunuh semua. Dan merdekalah Pangeran Purbaya. Semalam-malaman itu Kiai Ebun menjaga pintu. Sekali-sekali ia menoleh ke dalam. Si Untung tampak berbaring di atas balai-balainya. Kupuler datang menghampiri, tapi Kiai Ebun tidak memberi ia masuk. Rupanya Kupuler tidak berani memaksa, lalu mundurlah ia. Tengah malam datanglah Raden Gusik beserta Wulu Kudur ke kemah si Untung. Setelah mendengar dari Kiai Ebun bahwa si Untung agak kurang sehat, maka ia pun bertinggal pesan. Katanya, Kiai, harap disampaikan kepada junjungan Kiai bahwa saya tidak jadi bercerai dengan pangeran karena ia tidak bermaksud lagi hendak menyerah, melainkan hendak lari pada malam ini. Sebentar lagi kami akan berangkat. Oleh karena kami tidak berjumpa lagi, sampaikanlah salam takzim saya kepadanya. Pangeran tidak hendak menyerah, melainkan hendak lari. Bagus. Mudah-mudahan si Untung akan berlaku secara itu pula. Karena yang menyatukan diri dengan company itu sama artinya dengan menyarungkan kalung besi pada leher. Sakit apakah anak bapak? Hanya pening, sebab ia sedang berdiri di persimpangan jalan. Maka Kiai Ebun menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Kufler atas diri si Untung, dan diceritakannya pula riwayat perkawinannya dengan Sujane. Sambil mengeluh, ceritanya itu ditutup dengan kata-kata sebagai berikut. Itulah sejarah hidup anak angkat bapak. Pada adat sudah tak layak lagi ia berpandangan dengan orang Belanda, apalagi berjabat tangan. Apa boleh buat, sekiranya Gusti orang merdeka. Artinya, sekiranya Gusti terlepas dari tangan Pangeran Purbaya, hanyalah Gusti yang sepatutnya buat menjadi istri si Untung, pengganti Nyonya Belanda yang telah mengacaukan jiwanya itu. Boleh jadi, Kiai, sahut Raden Gusik sambil mengeluh. Akan diri saya, Kiai, memang pada awalnya saya hendak minta diceraikan oleh suami saya, karena ia hendak menyerah kepada company. Tapi oleh karena maksud salah itu telah dibatalkannya pula, tak ada lagi sesuatu jalan bagi saya untuk minta bercerai. Sekali lagi, Bapak, salam saya kepada anak Bapak. Maka berangkatlah Raden Gusik dari tempat itu diiringi oleh Wulu Kudur. Yang ditempuhnya bukanlah jalan yang terang, melainkan jalan-jalan yang tersembunyi melalui semak dan belukar. Sementara itu Kiai Ebun melihat gerak-gerik di kemah Pangeran Purbaya. Sungguh tak salah kata Raden Gusik bahwa pangeran sedang bersiap hendak lari. Kelihatan orang mondar-mandir mengangkat barang-barang tanduk buat orang-orang perempuan dan anak-anak telah siap pula. Masing-masing pengiring telah memegang senjata. Segala sesuatunya dilakukan dengan diam-diam. Sekalian kawal di muka kemah itu tinggal menjaga, seolah-olah tak ada sesuatunya yang sedang terjadi. Persiapan itu dilakukan di belakang kemah, terlindung dari pemandangan penjaga-penjaga yang ada di kemah Kufler. Beberapa orang dari pasukan si Untung melihat pula persiapan di kemah Pangeran Purbaya. Maka datanglah mereka menghampiri Kiai Ebun hendak menanyakan. Kiai Ebun berkata, biarlah mereka itu lari. Itulah yang sebaik-baiknya untuk Pangeran Purbaya. Esok pagi kita ceritakan kepada si Untung. Tidak lama antaranya Pangeran Purbaya berangkat dengan segala pengiringnya, sedang Van Drik Kufler tidur nyenyak bersama-sama kawannya. Hanya pengawal di muka pintu saja yang berupa menjaga, padahal acap kali benar ia tampak duduk di atas bangkunya, sedang kepalanya tunduk sampai ke dada. Pengawal-pengawal pangeran yang menjaga di luar akhirnya menghilang pula seorang demi seorang. Maka sebelum fajar menyingsing, pondok-pondok tempat Pangeran Purbaya berkemah telah menjadi kosong. Kiai Ebun masuk ke dalam kemah si Untung. Larinya Pangeran Purbaya harus didengarnya sebelum diketahui oleh Kufler. Si Untung masih tinggal berbaring meskipun ia tidak tidur. Pangeran lari. Demikian ia bertanya sambil bangkit duduk di tempat tidur.
Apa maksudnya? Maka ia lari. Sebab tidak kuat menahan penghinaan secara itu. Tidak mustahil ia akan menyerah juga pada akhirnya. Tetapi dengan si Kufler itu nyata tidak suka berhadapan lagi. Di luar ada gaduh yang terdengar sekeras-kerasnya ialah suara Kufler. Lari, lari, mustahil ya. Demikian terdengar ucapannya. Semua telah lari, semua telah lari, jawab seorang kawannya. Tadi pagi masih banyak, tadi pagi masih tampak ya beberapa orang yang menjaga, tapi mereka itu telah menghilang. Bangsat, 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 kata Kufler pula sambil berteriak. Siapa lagi yang berbuat jahat ya? Jika bukan anjing Bali itu, sekarang mengertilah aku sebab apa budak belian itu pura-pura sakit. Mendengar perkataan itu, si Untung menghambur keluar setelah menyiapkan senjatanya. Sekalian pengiringnya sedang bertengkar dengan beberapa orang serdadu company. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.